Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kalian bisa bertemu kembali dengan saya, Ibu Siti Lestari ya. Pasti kalian sudah hafal karena kita sudah sering ketemu pada saat PPDB dan juga MPLS ya. Lah, pada kesempatan kali ini ya, Bu Siti akan menyampaikan materi tentang PPKN sesuai dengan pelajaran yang Ibu ampu, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, tetapi sebelum kalian mengikuti materi yang akan Ibu sampaikan, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Awali semuanya dengan berdoa. Untuk yang beragama Islam ya, silahkan bersama-sama dengan Ibu membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita masuk kepada materi, perlu Ibu sampaikan untuk pelajarannya Bu Siti ya, di PPKN. Nanti Ibu harapkan kalian itu mempersiapkan 2 buah buku ya. Yang pertama itu untuk mencatat materi. Ya, jadi selain nanti kalian juga akan mendapatkan buku ini atau meminjam buku ini ya, buku modul PPKN di perpustakaan ya, nanti juga kalian harus mencatat apa saja yang materi-materi yang tidak ada di buku ini ya, ataupun nanti kalian bisa mencatat materi-materi yang kalian dapatkan baik dari internet maupun dari referensi yang lain. Yang kedua yaitu buku tugas ya. Jadi pada saat nanti kalian mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bu Siti itu ya, itu kalian bisa mengumpulkannya dalam bentuk buku. Tujuannya apa? Suatu saat nanti tugas-tugas kalian itu akan kalian lihat lagi, kalian pelajari lagi ya. Kalian buka-buka lagi untuk pendalaman materi pada saat kalian nanti ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas. Kalau kalian pakai sobekan kertas, pasti hilang, ya kan? Ya, jadi Ibu harapkan nanti kalian mempersiapkan 2 buah buku. Nggak usah terlalu tebal, tipis aja. Ya, yang penting bukunya nanti kalian bawa setiap kali pelajarannya Bu Siti. Ya, anak-anak sekalian ya, alhamdulillah kalian ini sudah masuk kepada kegiatan belajar mengajar di kelas 10. Ya, kalian sudah menyelesaikan MPLS dan saya harapkan setelah kalian melaksanakan MPLS tambah semangat lagi ya, karena kalian nanti akan menjadi tenaga-tenaga yang profesional ya, sebagai asisten tenaga kesehatan di SMK Mitra Karya Mandiri. Baiklah anak-anakku, nanti di pelajarannya Bu Siti ya, di PPKN ini sekali lagi Ibu sampaikan, nanti kalian bisa meminjam buku ini di perpustakaan ya, tidak usah membeli ya. Tetapi monggo silahkan kalau kalian juga punya referensi buku-buku yang lain atau dari kakaknya dulu, saudaranya dulu yang pernah bersekolah ya, kalian memiliki buku banyak, tidak hanya buku modul yang bisa kalian pinjam di perpustakaan. Nah, anak-anakku ya, sebelum Ibu akan menyampaikan materi, jangan lupa ya, setiap pelajaran yang diberikan lewat pembelajaran online ini jangan hanya didengarkan ya. Setelah itu kalian lupa. Tetapi setiap kali mau memulai pelajaran online ini, kalian juga harus mempersiapkan catatan ataupun buku tulis. Apa-apa yang kami sampaikan tidak hanya dari Bu Siti, tetapi juga dari beberapa guru yang lain itu kalian harus mencatat ya. Jangan sampai hanya didengarkan. Setelah itu digeser nanti tayangan YouTube ini, terus setelah itu udah selesai. Tidak. Tapi juga harus mencatat materi. Ya. Nah, kali ini di pelajarannya Bu Siti itu ada 7 KD ya. 7 KD yang nanti harus kalian selesaikan di kelas 10. Tetapi untuk semester 1 ini Ibu bagi menjadi 4 KD dan di semester kedua nanti 3 KD. KD yang pertama yaitu bisa kalian catat ya. Silahkan persiapkan buku tulis kalian. KD yang pertama atau bab yang pertama itu
bisa kalian lihat juga judulnya ini, ya, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Sekali lagi Ibu ulang, bab yang pertama itu adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Sudah dicatat ya semuanya ya? Ya, anak-anakku sekalian ya, seperti kalian ketahui ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan pemilihan umum, memilih presiden, wakil presiden, dan juga anggota dewan, baik yang duduk di dalam DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Nah, silahkan dilihat seperti ini contohnya, gambarnya ya. Nah, nanti kalian akan melihat foto-foto ini. Di sini ya, perhatikan. Di sini ada gambar kabinet dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, kabinet itu siapa? Kabinet itu adalah orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menduduki jabatan menteri dan juga jajaran di bawah kementerian tersebut. Ya, tugasnya apa? Ya, tugasnya bisa kalian lihat di buku panduan ini ya, di halaman 2 nanti. Ya, silahkan kalau kalian longgar, kalau kalian ada waktu, silahkan kalian bisa secara bertahap datang ke perpustakaan untuk meminjam buku modul ini ya. Tetapi perlu diingat ya, ayo jangan lupa ini kalau ke sekolahan harus memenuhi protokol kesehatan ya, yaitu tetap harus cuci tangan ya, dan juga memakai masker seperti ini. Nah, memakai masker. Nah, itu ya. Jadi kalian boleh silahkan ya, tetapi jangan bareng-bareng ya, satu persatu aja. Silahkan ke perpustakaan untuk meminjam buku ya. Di dalam halaman 2 ya, di dalam modul ini kalian akan melihat tentang sistem pemerintahan di Indonesia dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Tadi di dalam tayangan ini, ya, menteri-menteri ini yang duduk di dalam kabinet, yang kabinet sekarang itu dipimpin oleh Kabinet Kerja Presiden Jokowi, ya, itulah yang dinamakan pemerintah. Presiden, wakil presiden, dan juga para pembantunya yang duduk di dalam kementerian, itulah yang dinamakan pemerintah. Nah, pemerintah itu adalah salah satu unsur konstitutif yang ada di dalam suatu negara. Nah, pemerintah itulah yang akan mengelola kekuasaan negara. Kekuasaan negara dilaksanakan ya sesuai dengan amanat dalam proklamasi, yaitu untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari negara Indonesia ini. Tujuannya apa sih ya? Tujuannya itu sebenarnya banyak, tetapi ya tetap dalam satu cita-cita dan tujuan yang utama, yaitu untuk kesejahteraan dari rakyat Indonesia. Nah, nanti kita akan membahas seperti apa pemerintah Indonesia, seperti apa pembagian kekuasaan di Indonesia. Hubungannya apa sih nanti dengan tema kita, yaitu bab yang pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi para pemerintah ya, para pemerintah itu nanti itu harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum kita membahas tentang Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara ya, kalian nanti akan mempelajari tentang sistem kekuasaan negara. Ya, sistem kekuasaan di beberapa negara di belahan dunia itu berbeda. Begitu juga dengan sistem pemerintahan atau kekuasaan di Indonesia. Ya.
beberapa ahli sudah menyampaikan tentang sistem pembagian kekuasaan. Bisa kalian lihat nanti di buku panduan ini ya. Bisa kalian lihat ini di halaman 3 ya, ini di halaman 3. Nah, itu ada beberapa sistem pembagian kekuasaan. Yang terkenal itu satu ya, menurut John Locke ya, yang membagi kekuasaan menjadi 3. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Itu menurut John Locke ya, jangan lupa dicatat ya. Nah, jangan sampai nanti ternyata pembelajarannya Bu Siti ini online, itu kalian sambi ya, hanya sampingan. Ternyata kalian nanti juga menonton TV atau kalian buka tayangannya, setelah itu kalian tinggal ya, nggak boleh ya. Bu Siti nanti tahu loh ya, karena nanti ada tugasnya ya. Tugasnya nanti apa? Nanti akan Ibu sampaikan dan harus kalian tulis di komen ini ya, tugasnya, ataupun nanti kalian bisa kirim lewat WA ya. Nah, harus dicatat ya. Yang pertama itu adalah pembagian kekuasaan menurut John Locke ya. Ada 3. Ibu ulangi. Pertama kekuasaan legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga federatif. Kalau disingkat apa? LEF ya, lebih gampang. Karena apa? Kalau kita belajar itu tanpa kita akal-akali dengan strategi untuk menghafal, nggak akan hafal ya. Nanti kalau pada saat kalian ditanya, kalian ulangan itu sebutkan pembagian kekuasaan menurut John Locke. Aduh, apa ya, mesti lupa ya. Tetapi kalau kalian dengan hafalan berupa singkatan, itu mesti kalian akan ingat. Seperti kalau anak-anak kecil itu loh ya, menghafal huruf hijaiyah, menghafal bacaan-bacaan ataupun sholawatan itu kan juga dengan nyanyian. Kalau dengan nyanyian pasti hafal ya. Contohnya sederhana seperti ini. Kalian mungkin tidak hafal kalau disuruh menyebutkan satu persatu secara urut susunan planet di dalam tata surya kita. Tetapi kalau kalian menghafalnya dengan cara ya singkatan ya, itu mesti hafal. Coba kalian singkatan yang mungkin kalian sudah hafal dari SD diajari oleh guru kalian atau bahkan TK ya. Apa itu? Me, fe, bu, manyu, saur, neplu. Apa itu? Me untuk Merkurius ya, V untuk Venus, dan terakhir Neplu apa? Neptunus dan Pluto ya. Hafal kan? Ya. Lah, ini sama. Sistem pembagian kekuasaan ini Ibu akan memberi singkatan. Kalau dari John Locke itu adalah LEF ya. Apa itu? Legislatif, eksekutif dan federatif. Lah, yang kedua yang terkenal itu adalah dari Montesquieu. Montesquieu ya, itu membagi kekuasaan juga sama menjadi 3. Yang pertama adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalian singkat apa? Kalau John Locke LEF, kalau Montesquieu kalian singkat LE ya, LEY. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, dari 2 contoh pembagian kekuasaan menurut beberapa ahli di dunia ini ya, yang hampir sama penerapannya, yaitu sistem kekuasaan menurut Montesquieu. Ya, apa itu? Le ya. Kalau di Indonesia terkenal dengan apa? Trias politika. Ya, trias politika. Le, legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Jangan lupa dicatat loh ya. Nanti kalau kalian masuk, Bu Siti akan lihat catatan kalian satu persatu. Bahkan nggak tahu nanti kalau untuk guru lain, tapi kalau untuk Bu Siti itu biasanya nanti buku catatannya harus dikumpulkan, dan setelah itu akan saya cek satu persatu, ditanda tangani ya. Nah, kan baru bingung ya, kalian baru mencari buku kan sekarang untuk dicatat ya. Iya, soalnya kan kalau tidak kita cek satu persatu catatan kalian, alah pasti juga sudah kayak bungkus kacang ya, habis dicatat, disobekkan, entah itu di kertas bekas, terus setelah itu nanti mesti dibuang ya, nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalian harus benar-benar mencatat, memperhatikan materi yang disampaikan oleh semua guru ya. Masih semangat kan?
Iya, jangan bosan loh ya mendengarkan pembelajaran online ya dari guru kalian ya. Nggak apa-apa, sabar. Nanti suatu saat juga kalian nanti akan bertemu dengan kami satu persatu. Ya, saya yakin kalian juga bosen ya 3 bulan lebih di rumah menjalani masa lockdown tanda petik ya. Satu ya sudah bosen di rumah terus mau ngapain ya. Kedua juga ini mesti ya yang jadi tujuan utama kalian. Apa itu? Kalian kalau di rumah terus nggak akan dapat uang saku ya. Tapi kalau ke sekolahan itu ya ada aja uang saku, entah dari mamanya, entah dari ayahnya ya, entah dari kakaknya, mesti dapat terus ya. Nah, makanya ayo semangat ya, berdoa. Mudah-mudahan wabah ini cepat selesai dan nanti kalian bisa segera ketemu dengan kami ke sekolahan untuk pembelajaran tatap muka yang tentu saja tetap sesuai dengan protokoler kesehatan ya. Maklum karena Bu Siti juga jarang melakukan pembelajaran online ya, jadi grogi ya walaupun di depan kamera ya, tetapi ya tetap aja grogi. Tapi Ibu harapkan materi yang Ibu sampaikan ini tetap mengena ya, santai saja, rileks ya. Lah, tadi Ibu sudah menyampaikan dua pendapat ya, dua pendapat dari John Locke dan juga Montesquieu. Lah, nanti perhatikan ini. Tadi kan legislatif, eksekutif, federatif. Terus juga dari Montesquieu, legislatif, eksekutif dan juga yudikatif. Itu artinya apa sih, Bu? Ya, mungkin kalian juga oleh guru-guru SMP kalian jelaskan ya pengertiannya. Lah, sekarang ya, kurikulum 2013 siswa harus aktif. Ibu lanjutkan ya. Sekali lagi, untuk pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada 6 sistem pembagian kekuasaan. Tetapi 6-6-nya ini tidak terpisah. Satu sama lain komponennya akan saling berhubungan. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan di Indonesia, ayo dicatat dulu ya, jangan sampai tidak dicatat ya. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Ya, Ibu ulangi, kekuasaan konstitutif. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Ya, kekuasaan eksekutif juga ada di dalam pembagian kekuasaan John Locke dan Montesquieu ya. Sama juga dengan kekuasaan yang ketiga yaitu legislatif dan kekuasaan yang keempat yaitu yudikatif. Yang kelima yaitu eksaminatif dan yang keenam yaitu kekuasaan moneter. Ibu ulangi sekali lagi ya. Kalian lihat catatan kalian, barangkali ada yang terlewat ya. Yang pertama kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif dan juga kekuasaan moneter. Nah, harus hafal ya. Ya. Untuk kekuasaan 3 tadi yang ada di Indonesia, legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu hampir sama dengan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yang Ibu sebut trias politika. Lah, nanti akan seperti apa saja pengertian dari pembagian kekuasaan yang Ibu sebutkan tadi, dan juga untuk mengoreksi tugas kalian ya, tugas kalian nanti silahkan bisa kalian tulis di buku catatan dan kalian tulis di komentar YouTube ini, ataupun nanti bisa kalian kirimkan lewat WhatsApp ya, Jabri ke Bu Siti. Silahkan ya. Untuk pembagian kekuasaan yang di Indonesia itu minggu depan nanti akan kita bahas ya. Ya, begitulah anak-anakku. Untuk materi yang pertama ini ya, pengenalan dulu. Nanti kalau kalian terlalu banyak materi, baru pertemuan pertama ini langsung materinya terlalu banyak, aduh mesti pusing ya. Nanti kalian belum nanti sudah banyak keluhan ya. Jadi sebagai pengantar untuk pelajaran PPKN kali ini ya, Ibu rasa cukup. Jangan lupa tugas kalian harus dikerjakan. Terus juga kalian walaupun pembelajaran online ini mungkin selama beberapa kali pertemuan ya, itu tetap harus kalian ikuti
jangan disepelekan atau jangan dianggap itu hanya tayangan lah, udahlah ya dilihat terus nanti udah langsung di skip, dimatiin terus udah, tidak ya. Ini nanti juga pada saat kita akan bertemu ya dalam pembelajaran tatap muka, itu juga nanti akan kita cek ya, kita cek sampai sejauh mana materi yang sudah kalian pelajari lewat pembelajaran online ya. Nah, sekali lagi sabar nunggu sampai kondisi ini sedikit kondusif, bahkan mudah-mudahan juga cepat kondusif sehingga kalian nanti bisa datang ke sekolahan untuk aktif kembali dalam pembelajaran offline, bertemu dengan kami dan juga bisa kenal dengan teman-teman kalian dan juga anggota sekolah ini ya. Saya rasa cukup itu ya dari Bu Siti ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Jangan lupa nanti sebelum kita tutup pelajaran ya, jangan lupa kita baca alhamdulillah dulu, hamdalah ya untuk yang beragama Islam. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini nanti bermanfaat ya. Ingat jangan lupa ya. Nah, tetap harus dipelajari apa yang sudah kalian catat. Ya, sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.